Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam Bu Popi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Popi. Nah, hari ini Pak Ruli akan melaksanakan proses coaching ya? Ya betul, hari ini insya Allah akan melakukan coaching dengan tarian. Nah, sebelum proses coachingnya dilaksanakan, ada yang saya ingin tanyakan dulu, boleh nggak Pak? Boleh, silakan Bu, silakan. Nah, jadi kan nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching Bapak itu sesuai dengan alur tirta apa belum? Terus apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah berbobot atau belum? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Terus jangan lupa juga ya Pak, nanti pada saat coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3 ya. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Pak, mungkin sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Ruli ya. Silakan Bu, tidak apa-apa, silakan. Nah, yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin Pak Ruli kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, tentunya kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3 ya. Kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama, presence ya. Present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach sendiri itu sendiri ya. Iya betul Pak. Nah, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kompetensi inti coaching itu sendiri ya? Betul. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira di antara ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Nah, itu kompetensi yang akan saya kembangkan bersama coach ya nanti dalam kegiatan coaching, yaitu mendengarkan aktif ya. Dengan mendengarkan aktif itu saya bisa lebih fokus dengan menghadirkan diri saya secara penuh ya, serta nantinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali kompetensi kunci dan kemudian nantinya coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Itu mungkin yang akan saya kembangkan. Iya, baik Pak. Berarti ada 2 ya yang ingin Bapak kembangkan nanti. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa nih dalam proses coaching yang Bapak inginkan? Nah, indikatornya mungkin ya Bu ya, ketika coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Ya. Selanjutnya setelah solusinya sudah ditemukan, tentu saja nanti ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Iya, baik. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee ya, dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh? Ya, siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Ruli. Selamat siang ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ya Pak Ruli bagaimana? Baik-baik saja Pak, alhamdulillah ya. Selanjutnya ini ya Pak Rian, sepertinya kita akan melaksanakan percakapan ya, karena saya lihat mungkin Bapak agak sedikit bingung, nggak tahu punya masalah apa gitu. Boleh dibicarakan Pak? Ya Pak Ruli, saya pengen ngobrol, pengen curhat nih sama Bapak tentang masalah saya di sekolah Pak Ruli. Oh boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak Rian? Begini Pak, saya mendapatkan tugas baru dari kepala sekolah. Saya ditunjuk menjadi tim pengembangan saya kuliah Pak Ruli. Tim pengembangan struktural ya, untuk meningkatkan prestasi siswa Pak Ruli. Oh gitu ya. Nah, kalau ditunjuk dikasih tugas kan alhamdulillah berarti dipercaya sama kepala sekolah ya.
Yang menjadi permasalahan yang Bapak alami saat ini apa? Ceritakan ya. Begini Pak Ruli, saya pada saat rapat tahun awal ini mendapatkan tugas baru dari kepala sekolah. Ya. Saat ini kan realitanya orang tua menyekolahkan anak itu tidak dekat dengan sekolah saja gitu. Ya, betul. Tapi mereka melihat kualitas untuk mengembangkan diri di sekolah. Nah, dari sini maka dari itu saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menjadi ketua tim peningkatan prestasi Pak Rudi. Dan meningkatkan pengembangan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi Pak Rudi, saya mau minum dulu. Oh, boleh Pak, silakan. Siap, lanjut Pak Rudi. Siap. Ya. Sudah begitu ya Pak ya? Pak, jadi saya bingung Pak, ini mau mulainya dari mana ya? Oh gitu ya. Oke. Baik Pak. Dari percakapan Marian saya sudah bisa menangkap permasalahannya. Nah, Bapak hadapi ya, yaitu menjadi ketua tim pengembang ekstrakurikuler oleh atasannya atau kepala sekolahnya. Namun Bapak bingung mulainya dari mana, betul itu Pak? Iya Pak, maka dari itu saya ingin berdiskusi dengan Bapak, semoga saya bisa mendapatkan solusinya gitu. Oke. Sebelumnya dari permasalahan yang Bapak hadapi ini mungkin ada beberapa rencana yang akan Bapak lakukan ya. Boleh diceritakan dulu Pak? Begini Pak, untuk rencana saya ke depan mungkin saya akan melakukan rapat dengan kepala sekolah dari awal dulu untuk menentukan terkait ekstrakurikuler apa yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah kemudian setelah itu nanti saya bingung harus bagaimana. Oh iya, setelah rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru terkait ekstra apa saja yang akan dipilih ya. Nah nanti selanjutnya penentuan ekstrakurikulernya ya. Setelah itu apa langkah yang kalian akan laksanakan selanjutnya setelah selesai semua itu? Nah kemudian setelah ditentukan maka saya akan melakukan pemetaan Pak terkait pembimbing yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Kan sekarang ini contohnya seperti pramuka itu kan harus mempunyai sertifikat KMD. Betul. Kemudian pelatih dari olahraga itu harus mempunyai lisensi. Ya. Nah maka nanti kalau yang tidak bisa di-cover oleh guru-guru yang ada di sekolah, maka saya akan mencari guru-guru yang dari luar Pak, atau pelatih-pelatih dari luar. Oh, oke, sip ya. Nah, rencana Bapak untuk mensukseskan program tersebut supaya siswanya antusias gimana Pak? Ya tadi selain kita akan mencari pelatih yang mempunyai kualifikasi tersebut Pak, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan dewan guru. Kemudian melakukan rapat awal tahun dengan orang tua siswa, kemudian kami akan mensosialisasikan kepada orang tua siswa program-program kami di sekolah tentang pengembangan potensi siswa, kemudian agar orang tua itu mendorong putra-putranya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan sehingga pengembangan bakat anaknya itu akan meningkat. Kemudian saya yang tidak kalah penting Pak akan melakukan survei kepada anak-anak terkait kuesioner berisi tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi nanti anak-anak ini minatnya di mana gitu. Nanti kita arahkan sesuai dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Iya, sip Pak ya. Nah setelah tahap ini nih ya yang Pak yang harus menjelaskan apa rencana selanjutnya? Setelah tahap ini Pak ekstrakurikuler berjalan, maka saya akan mendorong untuk mengikuti berbagai kejuaraan Pak, sehingga diharapkan siswa punya mental dan semangat yang bagus untuk terus berlatih sehingga apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai Pak. Karena kalau kita mengadakan ekstrakurikuler pengembangan tapi tidak ada pengembangan kejuaraan, nanti takutnya anak juga bosan gitu Pak. Oh iya, betul Pak. Sip ya. Oke Pak Rian, ya, ini jadi kita sudah panjang lebar ya mengenai tugas dari Pak Rian yang ditugaskan dari kepala sekolah. Nah, jadi setelah kita berdiskusi nih, apa yang kita dapatkan dari Pak Rian hari ini? Setelah diskusi ini Pak, saya mendapatkan gambaran dan merasa gimana ya Pak, langkah-langkah yang bisa lakukan dari tugas saya itu ada gambarannya Pak. Saya merasa ada penguatan mungkin dukungan dari Pak Rudi. Langkah-langkah yang
yang saya laksanakan ini tidak takut salah gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan terlaksana ya. Nah, Amin amin. sebelum terlaksana nih pasti butuh dukungan nih. Apa yang Bapak butuhkan untuk dukungan supaya semuanya berjalan dengan lancar? Siapa butuh dukungan, mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Karena dengan kolaborasi saya yakin Pak, kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, siap ya. Alhamdulillah bagus sekali Pak Rian ya. Nah, nanti kita kedepannya kolaborasinya lebih ditingkatkan lagi ya supaya ya permasalahan Pak Rian lebih ringan dan solusi mungkin bisa solusinya sudah ada gitu nanti ya. Mudah-mudahan ini Pak Rian apa yang kita bicarakan bisa diterapkan oleh Pak Rian ya, dan terus terang aja saya pengen sekali mendengar ceritanya yang bagus-bagus mungkin ya, bukan. Mudah-mudahan ya Pak Rian, dan terima kasih atas waktunya Pak Rian, dan saya sangat mendukung apa yang telah Pak Rian kemukakan tadi ya. Terima kasih atas coaching hari ini ya Pak Rian ya. Saya ucapkan selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, yang tadi Bapak laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan sebelum Bapak melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan pada saat sebelum coaching, apa saja sih yang sudah tercapai saat coaching? Ya, alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan dengan lancar, dengan varian ya tentunya tadi. Dan pada saat saya melakukan proses coaching, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, kemudian saya sudah menanyakan tujuannya juga melalui percakapan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen. Iya, menurut Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta ya. Ya, berarti fokus terhadap coaching serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu coaching untuk menemukan solusinya. Nah, selain itu Bapak juga sudah melaksanakan prinsip coaching ya Pak ya? Betul. Ya, selamat Pak. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum diakhiri nih pembicaraan kita hari ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Nah, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih mendalami alur kita itu sendiri, dan kemudian tentunya dengan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini saya bisa menggali coaching lebih mendalam lagi dan mengarahkan coaching itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sangat luar biasa sekali Pak Ruli ini, padahal kan tadi ya sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, namun Bapak masih ingin menggali lagi kompetensi yang dapat dikembangkan dalam proses coaching. Iya. Semangat terus ya Pak Ruli. Ya, semoga dapat lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.